Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Apa Kabar Makassar. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Duta Pelajar Kota Makassar, ada Sakina binti Yauri dari SMA 2 Makassar, dan ada Muhammad Farhan Hidayat dari SMA 22 Makassar. Selamat sore. Sore Kak. Sore Kak. Jadi saya panggil kakak ini atau adik? Adik. Oh, adik. Iya. Ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, sahabat KM. Ada Duta Pelajar Kota Makassar. Nah, ngomong-ngomong, kalau jadi duta pelajar itu kan pasti banyak sekali hal yang mungkin dipersiapkan lah. Nah, apa sebenarnya motivasi atau melatar belakangi hal itu untuk daftar jadi duta pelajar? Kalau saya, motivasi saya itu dari pelatih sanggar saya. Dia menyatakan di mana kita berada, di situ kita berkarya. Jadi saya berusaha mengikuti duta-duta untuk berkarya. Motivasi kedua juga supaya menjadi contoh bagi teman sebagai pelajar. Iya, keren sekali nih Farhan. Ternyata dia maju sebagai duta pelajar Kota Makassar buat motivasi teman-temannya. Nah, terus kalau Sakina sendiri seperti apa? Oke teman-teman, sebelumnya Kak, tadi ada salah sedikit. Saya dari Mandua Kota Makassar teman-teman, bukan SMA 2. Jadi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar. Nah, untuk motivasi saya sendiri teman-teman semua, jadi hadirnya saya sebagai pelajar di Kota Makassar bukan hanya ingin bermanfaat buat diri saya sendiri Kak, tapi saya juga ingin bermanfaat untuk orang lain dan teman-teman sebaya saya. Bagaimana saya memberikan contoh kepada mereka, bagaimana saya bisa berdampak dengan mereka, bukan hanya di sekolah saja tetapi untuk teman-teman yang di luar sekolah juga. Terus kemudian motivasi yang kedua yaitu dari orang tua saya. Iya. Orang tua saya tentunya tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi lebih Betul baik. sekali. Jadi orang tua saya sangat percaya kalau saya bisa melakukan yang terbaik, salah satunya dengan mengikuti duta pelajar. Iya. Jadi dengan mengikuti duta pelajar itu kan pasti semua sekolah lah yang ada di Kota Makassar. Nah, ini luar biasa sekali Farhan dengan Sakina bisa terpilih. Nah, kalau melihat ya melihat pendidikan di Kota Makassar itu sendiri, kalau dari urgensi yang kalian lihat itu seperti apa? Kalau dari saya Kak, yang sekarang paling kita bisa lihat adalah ketika kita jalan di lampu merah, banyak anak-anak yang biasanya mereka itu hanya berjualan, misal jualan tisu atau jualan makanan atau mainan, bahkan mereka sampai disuruh sama orang tuanya dan mengabaikan sekolah. Menurut saya itu salah satu hal yang paling krusial atau yang paling darurat di Kota Makassar begitu Kak. Iya, betul sekali. Karena kan memang kalau kita lihat ya, jangankan di lampu merah, bahkan di pinggir-pinggir jalan yang ada di Kota Makassar itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah seperti itu. Nah, kalau Farhan sendiri melihat urgensi yang ada di pendidikan di Kota Makassar itu seperti apa? Kalau saya di sekitaran lingkungan saya, banyak teman saya yang putus sekolah karena menikah di bawah umur. Oh, menikah di bawah Jadi- umur. Jadi bagi saya maunya pemerintah memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolah tentang kenakalan remaja supaya tidak terjadi menikah di bawah umur. Oh, berarti Farhan ini selaku Duta Pelajar Kota Makassar menginginkan pemerintah untuk berikanlah pendidikan sejak dini terhadap pelajar. Tapi kan kalau kita berbicara hal itu sebenarnya kalau pendidikan sejak dini itu harusnya dibangun dari keluarga. Orang tua. Iya, orang tua pastinya. Nah, untuk menginspirasi lah teman sebayanya yang ada di Kota Makassar itu lebih giat belajar, karena kita kan sebagai duta pelajar itu sendiri, seperti apa? Kalau dari saya sendiri teman-teman, ketika kita mau melakukan sesuatu, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk,
Pasti yang pertama saya tanamkan dalam diri saya yang juga Mm-mm. diajarkan oleh guru saya adalah kita harus ingat orang tua. Karena ketika kita mau melakukan suatu hal yang baik, tentunya kebaikan itu bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga untuk di sekitar kita. Dan begitupun ketika kita melakukan hal yang buruk atau hal yang akan berdampak negatif dengan lingkungan kita, maka orang tua pun akan terikut. Dan orang tua merupakan salah satu hal yang paling penting dan yang mungkin lebih penting dari diri kita sendiri begitu Kak. Iya betul sekali. Jadi memang kita tuh harus memberikanlah positif terhadap teman-teman di lingkungan kita karena kan kita sebagai duta pelajar di Kota Makassar. Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan banyak sekali urgensi yang harus kita lakukan sebagai duta pelajar tentunya di Kota Makassar itu sendiri. Nah, kalau dari duta pelajar itu sendiri memandang teknologi atau peran teknologi sekarang ya itu seperti apa? Karena kan kalau kita lihat kita belajar saja itu menggunakan Teknologi. ChatGPT. iya seperti apa itu? Kalau saya itu teknologi bagi pelajar itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Iya. Positifnya itu mudah menyelesaikan pekerjaan seperti mencari jawaban di ChatGPT. Tapi sisi negatifnya para pelajar Semakin malas malas. untuk literasi. Hmm, Jadi tinggal salin jawaban dari Google langsung jawab. kita cuman ngetik saya mau ini, Jadi kurang kreatif Kak. kurang Tidak kreatif. berpikir kritis. Tidak berpikir kritis. Tapi kalau kayak dari Sakina sendiri bagaimana melihatnya? Sebenarnya kalau di sekolah saya sendiri juga banyak sekali guru-guru yang juga menerapkan teknologi menggunakan digital, tetapi dari sisi itu juga banyak guru saya yang melarang dan membatasi. Iya. Tapi memberikan di sekolah saya juga ada edukasinya Kak. Kapan kita harus belajar menggunakan handphone, kapan kita harus menyimpan handphone. Jadi itu semua kita sudah tahu takarannya dan tidak akan salah menggunakan handphone sebagai alat komunikasi, alat menerima informasi, menyebar informasi seperti itu Kak. Iya betul sekali. Karena kan kalau kita kita kan sebagai pelajar ya yang ada di Kota Makassar, apalagi kita itu sudah diserang yang namanya disinformasi. Jadi penyebaran hoax itu di mana-mana. Jadi kita tuh harus jeli lah untuk bisa menggunakan handphone. Terus kalau dari duta pelajar itu sendiri untuk mendorong pelajar lebih aktif lah bersosialisasi itu seperti apa? Kalau dari kami sendiri tentunya salah satu yang kami lakukan adalah mengajak teman-teman semua. Jadi ketika kami ada kegiatan, tentunya bukan hanya melibatkan kami sendiri, tapi kami juga melibatkan media-media lain. Kami juga memanggil pihak-pihak sekolah lain ataupun pihak pemerintah. Jadi seperti yang akan kami lakukan ini Kak. Iya. Ya, jadi sekarang kami lagi buka pendaftaran untuk teman-teman pelajar di Kota Makassar untuk menjadi duta pelajar di tahun 2025 yang akan datang. Dan hal ini tentunya sangat menarik karena teman-teman semua kita tidak hanya bekerja sama dengan pihak-pihak yang biasanya sponsor-sponsor acara, tapi Iya. kita juga langsung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Oh, terus cara daftarnya tuh seperti apa? Cara daftarnya itu ada di IG-nya Duta Pelajar Kota Makassar. Situ ada syarat-syaratnya, bisa dilihat teman-teman untuk mendaftar. Oke, jadi sahabat KM ternyata Duta Pelajar Kota Makassar sudah 2025 sudah membuka ya Betul, pendaftaran untuk bergabung menjadi Duta Duta Pelajar Duta Pelajar Kota 2025. Nah, ini kan kalau kita lihat itu kan pendidikan itu sangat penting. Nah, pendidikan karakter itu dari Duta Pelajar itu melihat hal itu seperti apa?
Kalau pendidikan karakter khususnya mungkin di sekolah, kita sangat merasakan kalau misal ada disiplin positif. Kalau di sekolah saya Iya. sendiri ada disiplin positif, teman-teman jadi sangat, ditanamkan jiwa kedisiplinannya teman-teman. Jadi dari disiplin kita juga merasa bahwa, oh kita tanggung jawab nih sama waktu yang kita punya, kita tanggung jawab nih sama tugas-tugas dan juga diri kita sendiri terutama. Dan, di Duta Pelajar sendiri semua tugas-tugas yang kita dapatkan itu penuh dengan tanggung jawab. Jadi tidak Iya. ada yang serta-merta hanya diberikan tugas terus tidak dirasakan lagi feedback-nya, kita tidak dapat lagi, ini sebenarnya inti dari tugas kita apa sih gitu. Jadi semuanya dapat bagian dari pendidikan karakter itu sendiri. Iya, karena memang itu pendidikan karakter buat di sekolah ya, apalagi anak-anak mulai dari anak SD, SMP itu sangat penting sekali. Karena ketika pendidikan karakter itu diterapkan dari SD menuju ke SMP itu sangat luar biasa lah feedbacknya untuk Betul Kak, kita. betul. Nah, terus untuk berkolaborasi dengan pemerintah itu sendiri kan pasti ada kolaborasi. Nah, Duta Pelajar itu sendiri menanggapi kolaborasi ke pemerintah itu seperti apa? Apakah ada hal yang dilakukan? Eh, Untuk berkolaborasi dengan pemerintah itu Duta Pelajar melakukan program yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Jadi dengan melakukan program kerja tersebut dapat dilihat dari pemerintah. Akhirnya kita dilihat dari pemerintah hingga kita sudah kerjasama dengan Dispora Iya. dan juga Dispora dari Sosial. Nah, yang Dispora sudah Sosial dan juga Dispora dikerjakan Negeri. Salah satunya yang sudah kami kerjakan Kak, bekerja langsung sama Dispora yaitu Duta Pemuda Kota Makassar. Nah, yang kemarin. iya, Iya, kami iya. sempat membersihkan beberapa area di Kota Makassar dan ada juga program kerja kami sendiri yang kami langsung turun tangan tanpa media ataupun sponsor dari luar, yaitu namanya Gerakan Pelajar Aksi Bersih. Nah, di mana teman-teman pelajar kami yang Duta Pelajar itu langsung turun untuk membersihkan kanal di Kota Makassar. Oh iya. Jadi Berarti semuanya anak-anak Duta Pelajar yang turun atau itu terbuka untuk umum semua dari SMP atau gimana? kami mengajak beberapa pihak Kak, tapi tidak semuanya. Tapi kami sudah bekerja sama dengan masyarakat di lingkungan yang akan kami bersihkan tersebut. Gitu. Oh, berarti lebih ke pendekatan persuasif ke masyarakat itu. Betul, Kak, betul. Sangat luar biasa ini anak-anak muda yang masih SMA tapi punya ide-ide kreatif untuk membangun Kota Makassar lah. Terus, visi dari Duta Pelajar Kota Makassar yang sekarang itu seperti apa? Ini masyarakat yang ada di Kota Makassar tentunya pelajar-pelajar ini pengen tahu. Visi dari Duta Pelajar Kota Makassar itu mengajak seluruh pelajar Makassar untuk berperan aktif. Kemudian kami juga mengajak teman-teman di lingkungan sekitar untuk bukan hanya berperan di sekolahnya saja, tapi juga berperan di sekolah lain. Jadi kami bukan hanya karena kami lintas sekolah. Iya, iya. Jadi kami juga mengajak teman-teman semua untuk berperan aktif dengan cara bergabung di Duta Pelajar misalnya. Terus kami juga, kalau saya sendiri Kak, di sekolah bukan hanya bukan hanya memotivasi diri saya sendiri, tapi juga mengajak teman-teman di lingkungan sekitar saya untuk ayo dong belajar dengan rajin. Kita ada Kalau cita-cita. mengajak teman-teman itu kan belum tentu ketika diajak itu langsung iya saya mau join. Itu cara dari Duta Pelajar itu sendiri seperti apa untuk mengajak temannya untuk bergabung? Kalau saya sendiri mengajak teman-teman itu dengan cara memperlihatkan bahwa bagaimana sih feedback yang saya rasakan dari hal yang saya lakukan, bagaimana sih sebenarnya melakukan menjadi pelajar yang aktif itu seperti apa sih, biar mereka juga merasakan oh ternyata pelajar yang aktif itu bukan hanya sibuk saja, bukan hanya ambis saja, bukan hanya carmuk saja ke guru, tetapi juga bagaimana mereka bisa mengambil sisi positifnya. Mereka bisa tahu oh kalau kita rajin belajar tuh rasanya jadi tidak ada beban, jadi lebih plong. Kalau pulang ke rumah itu jadi lebih oh
tugasku tadi sudah selesai, jadi sekarang saya bisa istirahat. Betul sekali. Jadi memang kalau kita berbicara ya tentang pendidikan yang sekarang banyak sekali juga pelajar-pelajar yang memang apa ya, pergi sekolah ya pergi sekolah. Tidak tidak mengedepankan yang namanya saya tuh harus aktif di organisasi seperti kakak dua ini yang sangat luar biasa loh. Sudah jadi duta pelajar. Nah, yang terakhir kita tunggu-tunggu dari Duta Pelajar Kota Makassar, closing statement. Ya, teman-teman yang ingin berprestasi di bidang non-akademik, silakan bergabung di Duta Pelajar Kota Makassar. Karena di Duta Pelajar Kota Makassar ada... Oke teman-teman, jadi dengan bergabung di Duta Pelajar Kota Makassar, teman-teman bukan hanya mendapatkan pengalaman, bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi teman-teman juga mendapatkan relasi yang luar biasa, yang dimana relasi itu teman-teman semua akan mendapatkan bukan hanya pelajaran-pelajaran yang di sekolah, tetapi juga pelajaran yang di luar sekolah. Jangan salah loh Kak, kami juga secara tidak langsung mengantarkan teman-teman untuk bagaimana menjadi role model di sekolahnya teman-teman, untuk bagaimana teman-teman mendapatkan personal branding tersendiri yang tidak teman-teman dapatkan di dalam sekolah gitu. Sangat luar biasa sekali dari closing statement Duta Pelajar Kota Makassar, di mana mereka ini mau selalu membangun karakter kepada teman-teman yang lain, bukan hanya dia dapatkan di sekolahnya, tapi dari Duta Pelajar mereka bisa dapat personal branding yang bakalan diajarkan langsung oleh Kakak Sakina dan Muhammad Farhan, dan tentunya bakalan berkolaborasi dengan orang-orang hebat lah di Kota Makassar. Nah, itulah tadi bincang-bincang santai saya dengan Duta Pelajar Kota Makassar dari Muhammad Farhan Hidayat dari SMA 22 Makassar dan Sakina binti Yauri dari MAN 2 Makassar. Kita bisa kata-kata satu. Bisa. 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Iya, itu tadi 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Jadi sahabat KM jangan lupa like, komen, dan subscribe.